Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, Ustaz serta Bapak Ketua RT, para sesepuh tokoh masyarakat, para asatidz, para hujjaj, bil khusus sahibul bait, juga para orang tua yang hadir semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam yang mubarakah ini kita bisa silaturahim, bisa bersama-sama berzikir, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, juga bisa thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada kesempatan ini dan begitu pun seterusnya, kita diberikan kemampuan untuk selalu istiqomah dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan kebaikan, kesolehan, hingga hidup kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Tidak terasa kita sudah berada di awal tahun Hijriah, tepatnya di bulan Muharram. Mudah-mudahan di bulan mulia ini kita sama-sama terus meraih dan memperoleh yang namanya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu jamaah rahimakumullah ada 12 bulan, 4 bulan yang istimewa selain Ramadan, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Ada apa di bulan Muharram sehingga diistimewakan oleh Allah? Karena di bulan ini bulan yang banyak para nabi dan rasulnya Allah mengalami suatu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, lalu juga Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan, lalu diusir dari sorga turun ke bumi. Juga diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam itu di bulan Muharram. Diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam, diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam, diselamatkannya Nabi Nuh alaihissalam, diselamatkannya Nabi Yunus alaihissalam, disembuhkannya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam, disembuhkan pula Nabi Yakub alaihissalam dari penyakit mata yang buta, sehingga disembuhkan oleh Allah. Termasuk bulan ini adalah ketetapan hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada waktu usia 53 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hijrah ini jemaah rahimakumullah terbagi menjadi dua, ada hijrah ma'nawiyah, ada hijrah makani. Hijrah maknawi adalah hijrah bagaimana kita senantiasa melakukan sesuatu yang di situ ada ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah maknawi ini bagaimana kita senantiasa cenderung melakukan kebaikan. Makanya dijabarkan oleh ulama ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah fikriyah, ada hijrah sulukiyah, ada hijrah syu'uriyah. Yang kesemuanya itu adalah orientasinya bagaimana kita lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Karena berarti tambahnya tahun ini kan tambah usia kita. Tahun lalu kita 50, sekarang 51.
Tahun lalu 1445, kita 61, berarti tahun ini 62. Mudah-mudahan jemaah yang hadir di sini Majelis Taklim Al-Kautsar semua pada barokah umurnya, pada panjang umurnya. Jangan sampai kita menghadap Allah sebelum ke Mekah Madinah. Amin. Kita niatkan, Pak. Kita niatkan ya, dan kita doakan saudara kita yang alhamdulillah saat ini ada rezeki, supaya diberikan kesehatan lahir batin, bisa ke Mekah Madinah. Lalu nitip doa, ya doain Pak malam ini jemaah yang hadir, biar kayak Bapak bisa umroh, amin. Nanti disebutin di Mekah, terutama nama saya dulu ya Pak ya. Ya, nama saya dulu Haji Hamim, mudah-mudahan berangkat lagi. Karena ya kalau ke Mekah Madinah itu gak ada bosannya Pak. Kalau udah masuk ya ke area Masjidil Haram tuh, lihat masjid, ya Allah udah bunga banget hati. Apalagi udah masuk itu ke Masjidil Haram, lihat Ka'bah, Allahu Akbar, lupa Pak tanah air. Ya, walaupun mobil baru masuk di garasi Pak, plastik belum dibuka Pak, lupa. Iya, kalau udah di Mekah mah benar. Iya, apalagi yang emang gak punya mobil, ya lupa banget. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Muharram ini amal ibadah kita nih dilipat gandain sama Allah. Yang bagus dilipat gandain, tapi yang jelek juga sama Pak, dilipat gandain itu. Maka jangan berani melakukan kejelekan di bulan ini nih, terus tingkatkan amal soleh. Yang biasanya kita males, yang namanya baca Quran, kita punya target di tahun baru ini saya minimal 1 bulan khatam Quran. Syukur-syukur ya kan. Maksimalnya ya setahun sekali lah ya. Ya itu pun kalau dapat, kadang-kadang kagak dapat juga setahun. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niatkan di tahun ini bagaimana lebih baik lagi daripada tahun yang sudah kita lalui. Mangkana, barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih. Jadi kata Nabi, mangkana yaumu khairan min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, fahuwa rabih, beruntung kita. Wa mangkana yaumuhu sawiyan min amsi fahuwa khasir. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Kita nggak mau dibenci sama Allah, kita nggak mau jadi orang yang rugi, kita ingin jadi orang yang beruntung. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka di bulan Muharram ini ada amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau kita memang senang puasa Pak, lakukan puasa nih di bulan Muharram ini, dari tanggal 1 boleh. Yang diusahakan tanggal 10-nya di bulan Muharram ini. Karena Nabi ya itu menganjurkan kepada para sahabat dan beliau melakukan puasa Asyura. Karena jemaah rahimakumullah, orang-orang dahulu penganut Nabi Musa alaihissalam yang mengamalkan daripada kitab Taurat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena nabinya dimenangkan oleh Allah. Nabi Musa menang ketika dikejar oleh Fir'aun, jemaah rahimakumullah, maka Allah perintahkan, kata Allah, hai Musa, lemparkan tongkatmu. Saya baca dalam kitab itu, jemaah rahimakumullah, di bumi ini ada benda yang Allah turunkan dari sorga. Yang pertama Hajar Aswad. Jadi Bapak nanti kalau umroh, usahakan kalau memang memungkinkan cium Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu kalau dicium, jemaah rahimakumullah, atau kita memberikan istilah, itu di akhirat jadi saksi di hadapan Allah. Makanya saya dulu Masya Allah ujub-ujubal itu Pak, ratusan ribuan bismillah minta sama Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah mudahkan ya Allah, Engkau yang berikan kemudahan ya Allah, mudahkan ya Allah. Itu alhamdulillah, walaupun banyak orang Allah kasih kemudahan bisa mencium Hajar Aswad. Karena jemaah rahimakumullah, kata Umar, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad, aku pun tidak. Karena apa? Itu batu. Tapi batu Hajar Aswad tidak sembarang batu. Ini batu yang Allah turunkan dari sorga yang dulunya warna putih. Berjalannya waktu karena banyak dipegang sama orang yang mohon maaf namanya manusia.
nggak lepas dari salah dan dosa. Ya, termasuk kita juga jamaah rahimakumullah. Ya, Ustaz juga banyak dosa, betul? Ustaz banyak dosa, betul? Nah, itu kan betul kan? Jamaah rahimakumullah. Ustaz banyak dosa. Iya. Maka jemaah rahimakumullah, jangan pernah mengaku diri kita orang suci, Pak. Orang yang mengaku dirinya suci itu mohon maaf itu kotor. Orang yang mengaku dirinya kotor disuciin sama Allah. Tapi jangan berani berbuat yang kotor, jangan berbuat dosa. Jemaah rahimakumullah, maka batu itu berubah dengan berjalannya waktu jadi hitam. Itu batu Hajar Aswad dari sorga. Lalu apalagi benda yang dari sorga? Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu dari sorga, Pak. Makanya sunnah, Pak, kita nih yang udah siap pakai tongkat, pakai, Pak, tongkat. Ini boleh sunnah, gak apa-apa. Ini saya kalau mungkin mohon maaf diizinin sama istri mah, saya pakai tongkat ke sini. Cuman kata Umi jangan dulu, Bi, masih muda. Gitu. Sunnah hadirin, pakai tongkat itu sunnah. Nah, termasuk khotib itu. Kalau khotbah megang tongkat itu sunnahnya. Bukan. Ah, bapak. Ya itu yang udah sepuh, Pak. Lah kayu saya masih muda. Itu sunnah pegang tongkat supaya apa? Supaya kita terkondisikan, jangan sampai khotib ini mohon maaf banyak gerak. Khotib menunjuk-nunjuk ke jemaah. Oh, ya, sambil itu nggak boleh. Karena makanya direm dengan tongkat itu, sunnahnya megang tongkat. Bahkan sunnahnya khotib itu pakai bahasa Arab. Cuman kata ulama kondisional kita. Oh, yang diceramain orang Jawa, ceramain orang Sunda, kita orang ya kita gitu kan nasional ya, nasional pakai bahasa Indonesia. Dan jangan lama-lama khotib, Pak. Ukurannya orang sholat paling 10 menit ya kan. Jangan khotib, Pak, Masya Allah 30 menit, setengah jam. Sampai ada yang dehem. Nah ini kan ganggu, Pak. Iya kok, dia tuh khotibnya kurang tahu diri gitu ya. Lama banget, Pak. Nerangin masalah macam-macam, dicawerin semua hadirin. Khotib mah singkat padat aja. Pertama tahmid, ya kan. Lalu sholawat, lalu wasiat, doa buat muslim. Begitu aja. Cuma jangan terlalu pendek banget, Pak, khotib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu fiikum wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum. Salah juga, Pak. Ini terlalu sempit. Jadi adalah penjabaran yang jamaah paham nih, ada wasiat karena itu merupakan rukun. Didengerin baik-baik. Orang khotib kalau khotbah sedang disampaikan, mohon maaf nggak boleh ngobrol. Dan bagusnya jemaah rahimakum kalau hari Jumat nih, mohon maaf ya, hari Jumat usahakan cari posisi sop yang awal. Itu hadis itu. Siapa yang dapat sopnya di belakang imam, sop pertama itu pahalanya sama dengan sedekah 1 ekor onta. Bapak pernah belum? Oh, korban onta, boro-boro. Onta, Pak, mohon maaf itu ada yang harganya 50 juta, 40 juta, 30 juta. Cukup hari Jumat di belakang imam. Sop pertama itu pahalanya sama dengan sedekah 1 ekor unta. Sop yang kedua sama dengan 1 ekor sapi. Sop ketiga sama dengan bersedekah 1 ekor kambing. Sop keempat, barisan keempat nih sama dengan sedekah 1 ekor ayam. Yang kelima, yang belakang, yang nyender ke pintu, Pak. Belakang datangnya depan, ya datangnya belakangan, pulangnya belakangan. Salah sendal lagi, Pak. Salah sendal, ngajinya sambil tidur. Yang bagus takwa itu diambil barang yang bagus, yang jelek ditaruh. Sendalnya usah diambil. Baru beli kredit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, gara-gara sendalnya Pak Ustadz nih. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya bulan Muharram ini adalah bulan istimewa. Ya, bagaimana diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya ya bisa membelah lautan. Ini tongkat enggak sembarang tongkat, tongkat dari surganya Allah. Lalu apalagi yang ketiga? Yang ketiga ada cincinnya Nabi Sulaiman alaihissalam, itu dari surga. Makanya Bapak kalau lagi jalan-jalan ketemu cincin, Pak,
nemu cincin nih, nah, coba distikhoroin. Iya, tapi mohon maaf jangan cincin sembarangan. Ini mohon maaf nih, cincin saya udah ditawar 3M, mangeu mangatus mangpuluh. Allahu Akbar. Iya, jangan sampai kita mohon maaf pakai cincin ada sesuatunya. Biasa aja. Buat pepantes sunnah pakai cincin itu di jari manis atau di kelingking, itu sunnah. Boleh mas ya? Nggak boleh mas laki-laki, karena kita udah pakai mas Mario. Jadi jemaah rahimakumullah, sunnah pakai cincin itu kalau nggak di jari kelingking, jari manis. Makruh di tengah, makruh. Apalagi yang 10 dipakai tesi. ya pantas aja lah, pantas. Ustaz mana-mana pakai cincin, kenapa? Biar jamaah fokus nih itu kan, saudara-saudara. Alhamdulillah. Jadi di bulan Muharram ada peristiwa yang luar biasa. Bagaimana di bulan Muharram jemaah rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW beliau bertemu dengan orang Yahudi yang sedang berpuasa pada hari Asyura. Kata Nabi, kamu sedang apa hari ini? Aku puasa ya Rasulullah. Apa manfaatnya kau melakukan puasa ini? Tujuannya bentuk syukurku kepada Allah karena nabiku Nabi Musa alaihissalam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, yang lebih pantas semestinya aku yang berpuasa. Jadi jemaah rahimakumullah, makanya Nabi menganjurkan kepada para sahabat, cuman untuk membedakan bagaimana puasanya ya orang yang mengikuti kitab Taurat, orang Yahudi. Maka kita sebagai seorang muslim, kata Nabi, kalau seandainya umurku sampai tahun depan, aku akan melakukan puasa tasyrik. Jadi dari tanggal 9, tanggal 10 insya Allah, hari Senin dan hari Selasa, yang mana keutamanya dalam suatu keterangan kitab, Allah memberikan pahala kebaikan 10.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala kebaikannya buat dia. Allah berikan pahala 10.000 orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang yang saum di hari Asyura di bulan Muharram, Allah berikan pahala seperti orang yang ibadah haji 10.000 ibadah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil hati kita yang belum haji, belum umroh, banyak amal-amal yang saleh yang lain yang kita terus ya kejar itu. Di antaranya orang yang belum mampu lalu ibadah sholat Jumat 40 kali ya, itu sama pahalanya seperti ibadah haji. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa aja yang dilakukan di bulan Muharram? Maka undang anak yatim. Malah yang bagus mah mohon maaf nih, kalau bisa nih kita nih punya rezeki, kalau bisa jangan kita ngundang anak yatim, kita yang datang ke anak yatim. Itu yang lebih afdol. Karena apa jamaah rahimakumullah, kita mohon maaf ngasih anak yatim ngundang itu kan 100 antri, wah banyak banget anak yatim. Udah mending kalau pakai tenda Pak, panasan ya Allah, iya. Cuman hanya makan somai doang Pak, iya Allah, kasih duit 50.000, Masya Allah. Itu anak yatim baris Pak. Yang bagus kita datang ke anak yatim jamaah rahimakumullah, kasih tuh anak yatim kita di tetangga-tetangga kita utamanya. Di bulan Muharram khususnya anak yatim atau yatim ya, atau piatu atau yatim piatu, sunnahnya yaitu kita kasihkan sesuatu hadiah lalu kita belai rambutnya. Kalau yatim dari depan ke belakang yatim Pak, kalau piatu belakang depan. Istri saya yatim piatu, depan belakang. Begitu, emang sebegitu keterangannya Pak. Ini yatim piatu semua. Yatim piatu, Bapak nggak usah laki-laki mah, laki-laki ke ibu-ibu tuh yatim piatu belai. Sambil ngasih uang belanja di bulan Muharram ini lebih banyak kan, jangan belai doang Pak. Iya, kasih uang belanjanya nambah selama di bulan Muharram. Yang biasa sehari 100, di bulan Muharram dari tanggal 1 sampai akhir paling tidak pego. Lumayan kocam. Paling tidak gitu ya. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, ada keterangannya, barang siapa yang melapangkan uang belanja terhadap pasangannya, ini paling selamat ibu nih. Terus Ustaz. Biar tahu. Iya, biar tahu. Siapa yang berikan kelapangan, kelonggaran di bulan Muharram uang belanja terhadap keluarganya, Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang penting kita niat, Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bulan Muharram ini juga karena amal ibadah kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal-amal soleh, di antaranya saum, lalu kita banyak berdoa, di antaranya doanya Nabi Adam alaihissalam.
Selama di bulan Muharram baca doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa manfaatnya? Orang yang baca doanya Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbanyak di bulan Muharram ini doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doa kalau dibaca sama orang yang dalam kondisi kesulitan, dimudahin rezekinya sama Allah. Amin ya rabbal. Ini yang terakhir saya kasih amalan buat bapak-bapak. Ini dari guru saya. Amalin biar kita terbebas hutang. Bapak nanti dompetnya insya Allah dijamin sama Allah, nggak bakal kosong, ada terus. Dompetnya ada terus. Dompetnya ada terus. Termasuk isinya Pak. Makanya belum selesai nih saya ngomong. Saya udah ngamalin Pak, alhamdulillah dompet saya Pak, masya Allah itu beras tiap bulan Pak, nggak pernah kosong. Habis ke warung lagi, beli, cuman duitnya ada. Alhamdulillah lancar urusannya. Dompet ada isinya, beras selalu ada, semuanya masya Allah barokah. Kenapa? Selalu banyak yang namanya mujahadah, zikir dan doa di hadapan Allah. Karena doa itu silahul mukminin, senjatanya umat Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa diselamatkan? Tidak panas di api karena doa. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, lalu malaikat Jibril turun. Padahal ditawarin tuh sama malaikat penjaga angin. Kata malaikat penjaga angin, wahai Ibrahim, aku datang nih biar bawa angin yang kencang, biar matiin api. Nggak butuh, kata Nabi Ibrahim. Bawa malaikat yang penjaga hujan turun supaya dimatiin tuh apinya sama air. Nggak butuh. Yang aku butuhkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata malaikat Jibril, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Makanya di saat di Mekah, di Madinah lagi dalam kondisi panas, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, adem. Dalam kondisi panas adem, ya. Jadi Bapak jamaah rahimakumullah, dimanapun biar adem, baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa. Nabi Yunus alaihissalam jamaah rahimakumullah dalam perut Pak, bisa bayangin perut ikan dalam kondisi gelap, nggak tahu siang malam, nggak ada makanan, tapi kenapa dibikin kenyang oleh Allah di sana, dibikin nyaman di dalam perut, dikeluarin dalam perut. Apa? Karena kekuatan doa. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, selamanya kata Allah akan ada dalam perut. Ini artinya pelajaran buat kita, kalau ada permasalahan minta solusi dari Allah dengan kekuatan doa. Rahimakumullah, ada amalan biar rezekinya terus nyumber, baca sholawat sehabis sholat isya 400 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sholawat yang lengkap Pak. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Jadi sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasul, adakah sholawat yang paling hebat, sholawat yang paling bagus, sholawat yang kau baca dalam sholat? Makanya saya ngamalin tuh Pak, saya ngamalin, alhamdulillah, masya Allah barokah. Ya, ini hari ini aja 3 tempat ya. Saya berkat alhamdulillah di kulkas enggak kosong. Belum dari sini. Di sono aja belum habis. Baik Pak, saya mana tadi Pak? Berkat ya. Baik ya, diingetin alhamdulillah. Ya. Dari saya berkat. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagaimana di bulan Muharram ini berikan manfaat hal-hal yang baik buat orang banyak. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang berikan manfaat untuk orang lain. Jangan pernah berbuat zalim. Di bulan 4 ini, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, itu diharamkan untuk berbuat zalim terhadap dirinya dan orang lain. Makanya bulan mulia. Jangan pernah kita zalim, karena kezaliman itu menutup daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih mending kita terus doa bidoa buat orang. Orang senang, kudu ikut senang kita Pak. Jangan ada orang lagi senang kita ikut nggak senang. Ini ada penyakit dalam perut kita. Ada orang dengar mau umroh, kita kudu senang, doain saudara kita biar bisa umroh. Suatu saat kita yang senang saudaranya dipanggil sama Allah untuk umroh, kitanya akan dimudahin bisa umroh. Amin ya rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita sama-sama munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Baik itu sahibul bait, kita juga semua keluarga yang sudah menghadap Allah, semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabat rasul ajmain.
Ya Allah ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan almarhum min ahlil bait al madhkurah, khususan almarhum min ahlil hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afina anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa firna wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa ada benar. Sallallahu alaihi Muhammad dan sahbihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.